Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lailatul Mukarramatus Sa'diyah dengan NIM 200512140151 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan standarisasi? Standarisasi ini merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya ada OSI model dan TCP/IP model. Apakah yang dimaksud dengan OSI model dan TCP/IP model ini? OSI atau Open System Interconnect Layer ini merupakan sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri ini merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Kemudian sedangkan TCP/IP layer ini merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. TCP/IP ini dikembangkan oleh DoD atau Department of Defense US pada tahun 1970-an. Kenyataannya, model teknologi TCP/IP ini ternyata lebih populer digunakan di pasar ketimbang model yang dikembangkan oleh OSI. Untuk perbedaan antara OSI model dan TCP/IP model ini ada beberapa hal. Beberapa di antaranya ini yakni yang pertama, untuk OSI model teoritis yang digunakan untuk sistem komputasi. Kemudian dikembangkan oleh ISO Organization Standard International dan memiliki 7 layer yang diantaranya yakni application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan juga physical layer. Sedangkan untuk TCP/IP sendiri, model server client yang digunakan ini untuk transmisi data ini melalui internet. Kemudian untuk TCP/IP ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan atau DoD. Dan TCP/IP ini memiliki 4 layer yang diantaranya yakni application, transport, internet, dan network access. Kemudian untuk fungsi dari setiap layer pada OSI layer dan contohnya ini yakni yang pertama untuk layer application. Untuk layer application ini berfungsi sebagai penunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan atau dengan kata lain menjadi layanan aplikasi ke user. Contoh protokol pada layer ini yakni SMTP, HTTP, FTP, IRC, SSH, dan juga DNS. Kemudian selanjutnya layer presentation. Layer ini berfungsi sebagai representasi data atau memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Contoh protokol pada layer ini yakni SSL, TLS, SSH, IMAP, FTP, MPEG, GIF, dan JPEG. Layer selanjutnya yakni session. Layer ini berfungsi untuk mengelola sesi antar aplikasi atau membentuk koneksi yang kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Contoh protokol pada layer ini yakni API, Socket, NetBIOS, PPTP, Winsock, dan AppleTalks. Kemudian layer transport. Layer ini berfungsi untuk mengatur flow, control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Atau dengan kata lain, layer ini berfungsi sebagai segmentasi data dan penggabungan kembali. Contoh protokol pada layer ini yakni TCP, UDP, dan SPX. Selanjutnya layer network. Layer ini berfungsi untuk menambahkan alamat jaringan pada paket atau sebagai sistem pengalamatan jalur perpindahan data. Contoh protokol pada layer ini yakni router, layer 3 switch, IP, ICMP, IPX, ARP, IPsec, dan IGMP. Lalu selanjutnya layer data link. Layer ini memiliki fungsi sebagai penambah MAC address pada paket atau sebagai akses media ke transmisi. Contoh protokol pada layer ini yakni switch, Ethernet, ATM, PPP, dan Break. Dan kemudian yang terakhir ada layer physical yang memiliki fungsi untuk mengirimkan data melalui media transmisi sebagai transmisi biner ke dalam bentuk besaran fisik. Contoh protokol pada layer ini yakni hub, NIC, kabel, Ethernet, coax, fiber, wireless, dan repeater. Kemudian selanjutnya fungsi setiap layer yang ada pada TCP/IP. Yang pertama ada layer application yang memiliki fungsi untuk melayani permintaan data atau service. Aplikasi pada layer ini menunggu di portnya masing-masing pada suatu antrian untuk diproses. Contoh protokol pada layer ini yakni HTTP, FTTP, SMTP, SNMP, Telnet, NTP, DHCP, dan PING. Selanjutnya ada layer transport yang berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Contoh protokol pada layer ini yakni TCP dan UDP.
Kemudian layer internet. Layer ini berfungsi untuk mengkonversi protokol pada lapisan transport menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antara komputer pada jaringan protokol. Contoh protokol pada layer ini yakni IP, ARP, ICMP, dan IGMP. Dan yang terakhir, fungsi layer network access atau network interface ini adalah untuk mengatur penyaluran data frame-frame data pada media fisik yang digunakan secara handal. Lapisan ini biasanya memberikan servis untuk deteksi dan koreksi kesalahan data yang ditransmisikan. Contoh protokol pada layer ini yakni Ethernet dan ARP. Selanjutnya, perbedaan antara TCP dan UDP. Ada beberapa perbedaan di antara keduanya, yakni yang pertama untuk TCP, penerima akan membalas dengan tanda terima ke pengirim. Kemudian yang kedua, TCP ini menjamin kualitas pengiriman tetapi mempunyai biaya overhead yang tinggi. Dan yang ketiga, TCP ini dikenali sebagai Connection Oriented Protocol. Dan yang terakhir, TCP header ini berukuran 20 oktet. Sedangkan untuk ODP sendiri ini yang pertama, pengirim akan menyampaikan data tanpa perlu menunggu data balasan dari penerima. Dengan kata lain, pengirim tidak ambil peduli data tersebut sampai ke tujuan atau tidak. Kemudian yang kedua, pemindahan data menggunakan pembawa UDP. Tidak ada overhead dibandingkan dengan TCP karena header UDP tidak mempunyai data urutan acknowledgement atau flow control. Lalu yang ketiga, UDP juga dikenali sebagai connectionless. Dan yang terakhir, UDP headernya berukuran 8 oktet. Selanjutnya ada well-known port atau reserved port dan juga registered port. Well-known port atau reserved port yang pada awalnya mulai berkisar selang 0 sampai 255 tapi kemudian diperlebar sebagai pendukung selang 0 sampai 1023. Port number yang termasuk ke dalam well-known port ini selalu mempresentasikan layanan jaringan yang sama dan dikuatkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA. Well-known port ini diartikan dalam RFC 1060. Sedangkan untuk register port ini merupakan porta-porta yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Register port juga diketahui dan didaftarkan oleh IANA tetapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga vendor lainnya dapat menggunakan port number yang sama. Rentang register port berkisar dari 1024 hingga 49.151 dan beberapa porta di antaranya adalah dynamical assigned port. Baik, sekian yang mungkin dapat saya jelaskan. Apabila saya ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.